SMC Property. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Mukti di channel SMC Property. Nah, di SMC Property ini punya suatu acara podcast yang dinamakan SMC Property, di mana para propertiers bisa tahu ilmu-ilmu terbaru, informasi terbaru di sini. Nah, untuk episode pertama ini, episode 1, dinamakan Digital Marketing dalam Dunia Properti. Bersama, ini bro gua nih, bro di mana kita kenal udah lama ya? Udah lama. Udah lama ya. Nah, dia adalah founder dari Makuta Communication. Wah, silakan perkenalkan diri, bro. Halo, Brother Mukti. Thank you sebelumnya udah diundang ke sini. Thank you. Ya, perkenalkan, nama saya Rio Praditya. Saya ini founder dari Makuta Communication. Gitu. Oke, makasih nih sebelumnya udah datang di acara perdana SMC Property. Ya, ini perdana banget ya. Banget. Ya. Ini makanya agak-agak tegang-tegang deg-degser nih. Padahal sebelumnya kita pernah Wow, udah sering. acara kayak gini juga. Udah sering. Oke. Makasih nih Mas Rio udah nyempetin datang ke sini. Sama-sama, Mas Oke, Mukti. kita bisa ngobrol mengenai temanya properti ini ya di dunia digital lebih tepatnya. Oke. Mas Rio udah berapa lama nih megang mengenai digital marketing ini di dunia properti? Kalau dibilang megang digital dunia properti itu awalnya bukan langsung ngomongin digital marketing sih. Awalnya sebenarnya saya kan dulu kan kerja di property developer. Saya as a markom, dari awalnya saya sebagai graphic designer di tahun 2010, 2011 saya dapat challenge untuk jadi markom, terus akhirnya keterusan kita bikin event. Nah, itu dulu tuh digital marketing belum semasif sekarang. Iya, betul. Dulu tuh digital marketing tuh lebih kepada bagaimana caranya kita juga membantu iklan dari yang media konvensional untuk ke media digital. Nah, kebutuhan digital tuh dulu tuh seperti apa ya? Belum seresponsif website yang sekarang. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau dibilang tadi digital marketing itu sejak kapan? Sejak adanya kebutuhan bagaimana caranya mencari target market yang tepat. Nah, bukan berarti kesininya media-media konvensional tidak dibutuhkan, tetap kita butuhkan. Cuman bagaimana untuk memboost up gitu, memboost up kebutuhan promosi materi-materi media yang kita targetkan. Nah, jadi saya mulai di 2011 kerja di property developer, 2010 di kerja di mall, properti juga ya. Akhirnya sampai di 2016 saya kerja di property developer terakhir. Saya juga pegang apartemen. Akhirnya saya memutuskan untuk memutuskan untuk jalan usaha menjadi konsultan branding. Gitu. Sorry motong nih. Awal-awal takut nggak nih, bro? Kalau misalnya ini mau nggak mau nih harus usaha dan masuknya ke digital marketing yang sedangkan pas awal-awal masuk nih belum semasif sekarang. Ya learning by doing ya. Karena digital marketing itu juga kalau dibilang dulu saya kuliah jurusannya juga nggak ada. Iya bener banget. Nggak ada juga tuh jurusan sosial media strategik tuh nggak ada. Baru sekarang ini markom, jurusan markom itu sudah mulai rambah ke digital, terus ngerambah ke mana sosial media, terus bagaimana marketing funnel di digital marketing itu semakin masif. Kalau dulu kan cuman melihatnya kan AIDA, ya kan, betul. ya kayak AIDA itu kan ada yang desire, interest gitu kan. Betul. Nah, sampai ke action tuh gimana? Itu kan perpaduan antara aktivitas event atau offline gitu ya. Betul. Untuk memasarkan sebuah brand dari above the line sampai below the line hingga akhirnya konversi menjadi kepenjualan gitu. Jadi awal-awal akhirnya udah pindah di usaha digital marketing ini. Pasti untuk mengubah mindset orang di dunia properti untuk kayak udah ayo kita harus pindah digital marketing nih. Nggak hanya di darat terus. Kan kalau misalnya tuh kalau orang atau developer mau jual rumah ya tinggal buka kantor pemasaran, udah kita tinggal tunggu pasrah. Sedangkan dia harus berpikir banyak aspek nih. Dari spanduk untuk naikin branding, dari billboard, dari apapun, bahkan sekarang kan apalagi menjamur tentang sosial media. Nah, caranya gimana nih bro untuk ngubah mindset orang-orang ini? Apalagi kan sering nih ketemu developer
untuk mengubah mindset dulu nih startnya. Gimana, silakan. Kalau untuk mengubah mindset itu sebenarnya gini, ini kita kan ngejalanin sebenarnya Mahkota Communication berawal juga bukan 100% digital marketing, Betul. bukan. Kita tuh Betul. ada production house, Betul. ada brand design. Jadi kita juga bikin desain dan branding untuk beberapa project-project properti. Betul. Dan juga ada kita kerja sama bareng juga ke kementerian gitu. Wow. Kayak kita nge-branding atau bikin buku laporan apa namanya itu kayak laporan tahunannya, buku tahunannya. Jadi kita support untuk ke desainnya. Nah, tapi berjalan seiring waktu, saya melihat adalah kita ini kan sebenarnya kan passion saya kan lebih ke marketing, gitu. Desain itu adalah penyampaian. Jadi bagaimana desain yang bagus itu adalah ya desain yang diserap sesuai dengan target marketnya. Berarti kan saya harus naik kelas lagi dong di ilmu desain dan markom. Bagaimana caranya brand yang kita jalankan ini bisa tepat sasaran, gitu. Nah, jadinya tadi kita melihat media konvensional tadi ya, media konvensional tetap kita pakai, tapi bagaimana penetrasinya nih mulai menjalankan ke digital marketing. Mau nggak mau harus mau, gitu. Karena di dunia marketing itu kan semuanya kan semakin dimudahkan. Betul. Bagaimana mencapaikan produk ini sampai ke orang yang tepat. Betul. Caranya harus semakin dimudahkan. Sosial media sebenarnya kalau kita mau pakai itu gratis banget tuh, bisa bahan ajang promosi kita. Betul banget. Iya kan. Nah, terus kita belajar mulai dari sosial media, terus Google gitu kan. Dan tim saya emang tim yang notabene itu kita udah kerja sama bareng, dari saya kerja kantoran, terus saya juga punya sampingan gitu, berawal dari situ. Itu tim saya sampai sekarang. Betul. Gitu. Jadi kita punya production house untuk bikin video shooting ya, untuk kebutuhan developer. Kita juga punya kebutuhannya untuk brand design, dan kita juga punya untuk digital marketing. Nah, digital marketing ini kita berawal sih emang ya banyak cari tahu ya, informasi gitu, terus sampai kepala itu panas gitu ya. Ini sesuatu hal yang apa ya, nggak ngomongin sosial media doang, nggak ngomongin cuman media Google doang, enggak, tapi kita ngomonginnya adalah secara generalnya. Betul. Bagaimana menjadikan ini sebuah paket yang menarik untuk developer, dan juga paket yang menarik disajikan untuk kepada konsumen gitu. Jadi ini kita belajar terus di sini. Nah, awal mulanya dulu, akhirnya dapat nih ketemu suatu developer, ketemu nih. Awal mulanya gimana tuh dia? Lo ngejelasin ke developer ini seperti apa? Ngejelasinnya adalah yang pasti kan lo pas bener-bener datang nih ke developer tersebut, mungkin dia memang udah mulai digital marketing tapi nggak semasif yang lo waktu sekarang handle gitu. Iya. Gimana gitu? Sebenarnya gini, ini poin plusnya karena gue udah kerja lama di developer properti. Betul. Jadi ngelihatnya adalah gue tahu waktu pas gue menjadi orang di developer properti sebagai markom, gue tahu kebutuhan gue apa gitu. Dan ketika gue sekarang menjadi konsultan, jadi gue lebih tahu lagi kebutuhan mereka tuh apa sebenarnya gitu. Karena gak usah terlalu banyak pilihan A, B, C, D, E, service apapun, enggak usah. Karena apa ya, gue juga pernah menjadi di bagian developer itu gitu. Maksudnya ya kita bisa tahu kok kebutuhan mereka yang lebih simple tuh apa sebenarnya. Dan ya kurang lebih ngobrolan kita nyambung sama klien-klien ya. Dan untuk paket apa atau jasa apa digital marketing itu nggak bisa sama gitu. Jadi kita harus dengerin keluhan mereka tuh apa aja. Apalagi nih mengedukasi developer besar yang sudah puluhan tahun dia sudah terbiasa dengan gaya konvensional. Ketika digital wave 4.0 itu masuk gitu ya, itu langsung langsung penetrasinya meningkat, shifting nih. Ada teman-teman sales yang masih menggunakan flyering, ada juga yang masih pede dengan pameran. Sampai sekarang nggak itu? Sampai sekarang masih ada. Itu juga penting sih, gitu kan? Penting. Penting. Nah, sampai ada sales-sales yang masih anak muda nih. Nah, anak-anak milenial ini kan lebih digital masif nih. Mereka terlahir dengan adanya media-media YouTube, sosial media dan sebagainya. Akhirnya mereka kayak mau nggak mau yang orang lamanya ini harus bisa bertransformasi untuk mengikuti anak-anak muda milenial yang menjadi sales juga gitu. Karena apa? Mereka bisa menggapai lebih jauh lagi loh. Gitu. Nah, ini kita mengajari kepada klien bagaimana impact-nya terhadap
masyarakat luas gitu ya. Terus impact-nya terhadap perusahaan itu sendiri. Ini berkesinambungan. Ketika kita nggak cuma ngomongin bisnis doang, tapi kita ngomongin jangka panjangnya. Dan karena kita ini pengennya kerjasamanya jangka panjang terus, jadi kita selalu menginginkan kepada klien, kita selalu mentransformasikan apa yang kita dapat di luar. Betul, betul. Kita ajak ke klien-klien tuh untuk kita juga sama-sama saling mengedukasi. Misalkan, Pak, sekarang ada sistem baru, konsepnya, strateginya seperti ini. Nah, dan ternyata nih bisa Pak, bisa kita jalankan. Nah, kita coba sama-sama meetingkan, kita diskusikan, dan ternyata berhasil. Seperti itulah kurang lebih, sama-sama sharing gitu. Lebih better mana? Pas start lo memperkenalkan digital marketing ini ke developer atau ke pengembang-pengembang, yang lo arahin lebih ke sosial media dulu untuk mengikuti kaum milenial, atau membenahi apa yang sudah ada di pengembang tersebut, misalnya kayak website atau apa, lebih enak kayak gimana? Sebenarnya sih nggak bisa kita ngomongin mana-mana dulu ya enaknya ya. Yang lebih jelas kita harus bikin infrastrukturnya dulu. Wah, ya kan. Jadi ibaratnya nih kita kan, saya tuh selalu menganalogikan pekerjaan kita ini seperti pengembang tol gitu. Saya tuh seperti ingin mengirimkan sebuah ada kendaraan truk ya, untuk mengirimkan sebuah barang ke suatu tempat. Kalau nggak ada infrastrukturnya, caranya gimana? Susah. Betul, gitu kan. Betul. Terus pakai lewat jalannya yang non tol. Kalau lewat non tol berarti kan banyak lampu merah, jalannya mungkin macet. Yang mungkin sampai tujuannya itu juga bakalan lebih lama. Nah, that's why kenapa saya harus membangun sebuah infrastruktur. Ya, mungkin tadi sama Bro Mukti bilangnya adalah ada website, ada sosial media, terus ada mungkin Google Business juga gitu. Itu standar yang dilakukan oleh teman-teman pengembang juga. Tapi juga kita selain itu juga harus punya strategi. Kalau kita bikin tol, infrastruktur jalan tol, itu kan nggak mungkin cuma lurus doang. Tapi kan harus kita lihat nih, daerah sini anginnya itu kenceng atau enggak. Betul. Nah, nanti kalau misalkan mobilnya kenceng, kehempas nggak sama angin gitu. Nah, itu kita juga harus pikirin. Karena apa? Strategi-strategi marketing itu kan sebenarnya formulasinya itu hampir sama gitu. Cuman balik lagi kepada klien itu sendiri. Bagaimana produknya? Betul. Nah, produk ini juga harus kita pelajari apakah lebih cepat serap dikembangkan untuk menjadikan sebuah brand yang menarik gitu. Oke, yuk. Bro, jadi gini, sebetulnya pengen nanya nih, dari tadi pengen nanya, udah handle proyek mana aja sih? Waduh. Kalau proyek sih masih sedikit, nggak kayak SMC ini kan proyeknya lebih banyak gitu. Orang sering lihat kok di jalan tuh banyak billboard nih, kayaknya yang buat teman gue sendiri nih. Itu yang bukan gue kali. Kalau yang buat billboard itu bukan gue berarti. Desainnya. Ya mungkin kalau sekitaran Cibubur gitu ya, Cibubur, Bekasi, terus sampai ke Tangerang, mungkin Bro Mukti juga suka ngelihat desain-desain yang dibuat udah ini ya. Ciri khasnya Makuta nih. Iya enggak? Yang penting kita terus tetap berkarya ya. Betul. Kalau misalkan project gitu ya, kalau project-project apa yang dijalankan, so far sih kita ngejalanin lebih banyak sekarang nih perumahan. Kita juga ada project apartemen di Jakarta, gitu ada 3 apartemen di Jakarta juga. Untuk perumahan kita lebih banyak di daerah penyangga-penyangga kota Jakarta. Betul. Ya. Misalkan di daerah Bekasi itu juga cukup banyak project yang kita jalankan. Terus di daerah Bogor, Tangerang Selatan dan Tangerang, dan sebenarnya sih kita juga lagi ada ngerambah expand lagi sih ke luar kota lagi. Misalkan ada ke Bandung sama ke daerah Cirebon juga kita expand, kita coba ke sana. Untuk di situ sih kita udah ya Bekasi sendiri kita sudah berjalan 3 tahun ya dengan klien yang existing gitu. Jadi kalau project itu di mana aja ya itu daerah-daerah penyangga Jakarta yang kita jalankan. Susah nggak nyambungin atau mensinergikan antara kan lo kan tadi bilang tuh mengenai ada PH ya, production house. Nah itu mengenai berarti kalau production house ada video dan menyambungkannya enak nggak sih sinerginya antara kayak
lo harus mikirin dari sisi perwebsitean untuk brand tersebut ya. Mm. Dari antara website, terus misalnya suatu gambar ya, kayak dibikin brosur atau apa, dan sekarang nyambungin ke video. Ini Oke. cara mensinergikannya gimana? Ya, berawal dari kita punya production house sama studio design. Hmm. Kita ngelihat kita selama ini kan ngebuat aset-asetnya buat klien Betul, kan ya. betul. Ya, terus ketika kita naik kelas ke digital marketing itu kan bagaimanapun juga ketika kita mau ngejalanin aktivitas digital marketing ya kita pertama harus punya infrastruktur. Betul, Setelah itu kita harus punya aset digital. betul. Nah, aset digital tuh kadang masih kurang tepat nih. Nah, apa namanya? Ya, jadinya kita harus membuat aset digital tersebut. Kita brainstorming sama klien bagaimana kita harus buat misalkan ya video tentang surrounding area. Jadi untuk mengedukasi kepada para kepada para konsumen bahwa lokasi tersebut sudah sangat dekat dengan rumah sakit, dengan pusat hiburan ataupun dengan akses tol. Nah, itu perlu dibuat. Mungkin harus pakai drone ataupun harus dilihatkan dengan motion infografis petanya di mana gitu. Nah, itu untuk menstimulasi orang-orang agar orang-orang ini secara marketing funnel bisa mengetahui. Karena kalau zaman sekarang ini kan buyersnya kan bukan orang-orang yang kelahiran di senior. Sekarang kan milenial punya Milenial nih semua, gitu. iya. Jadi kan baby boomers ini tetap ada untuk kemungkinan mereka mereka untuk beli properti ya tetap ada. Tapi ini sebagian besar baby milenial semua gitu. Jadi kita tuh mengedukasi orang-orang kalau anak milenial ini nih nggak bisa langsung dikasih hard promo Iya, benar, gitu. benar. Mereka tuh harus dikasih dulu lihat kalau ada marketing funnel tuh gini. Kayak dari orang-orang yang belum tahu namanya kan cold, warm sampai ke hot ya Betul, betul. gitu. Nah, ini kan orang-orang yang belum tahu brand kita kan yang notabene kan dia harus diedukasi dulu fasilitasnya apa aja, Iya. lokasinya di mana, dekat mana aja gitu. Habis itu orang itu sudah mulai mengetahui, kita ajak lagi nih produknya punya fasilitas apa aja nih yang menarik, terus fitur produknya apa aja, smart home lah, terus rumahnya juga full dengan pencahayaan yang masuk lebih besar. Benar. Jadi penggunaan listrik di siang hari itu juga nggak terlalu tinggi gitu kan. Nah, sampai ke hard promonya berapa sih harganya gitu. Nah, sebenarnya kan itu kan gaya-gaya marketing yang saat ini sudah pada umumnya dijalankan juga gitu. Oke, keren banget nih. Gue jadi pengen tahu lebih banyak lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, seberapa besar nih bro untuk pengaruh digital marketing dalam pemasaran properti sendiri? Wih, itu besar banget. Besar gitu. banget ya. Jadi ini mau ceritain pandemi ini ngebawa sebuah shifting yang besar-besaran sama pandemi. Mungkin di 2019 kemarin tuh kita 2018-2019 itu belajar ya peranan digital marketing tuh kayak sosial media itu tuh sebagai apa ya? Kita tuh sebagai Jembatan. enggak, sebagai cuman supporting aja gitu. Dulu tuh seperti itu gitu kan. Terus setelah itu ada pandemi gitu ya, kita mulai mikir wah orang-orang nggak bisa pameran gitu kan, mall tutup semua. Terus jadi kita belajar gimana caranya untuk kita nih tetap bisa survive nih, karena kan saya juga punya service atau jasa yang berhubungan dengan event gitu. Tapi ya kita juga belajar dari digital marketing itu sendiri dari 2018 ya kita udah siapkan. Jadi kayak sebenarnya tuh kayaknya yang di atas sudah mempersiapkan kita untuk kenapa kita belajar digital marketing dari 2017 sebenarnya. 2017 itu mungkin untuk persiapan di pandemi ini. Betul. Gitu. Jadi kebutuhannya semakin malah meningkat. Jadi klien-klien tuh karena nggak bisa pameran, jadi alokasi budgetnya di shifting nih langsung ke digital. Itu cukup lumayan berimpact karena apa? Kita bisa measurement ya. Jadi kita ada perhitungannya kayak berapa jangkauannya sih yang kita iklankan, terus impressionnya seperti apa. Betul. Gitu. Jadi kita bisa tahu apakah signifikan atau enggak sih nih penayangan promosi-promosi kita. Nah, tapi tetap dibantu dengan media-media luar ruang seperti billboard, signage, spanduk gitu ya. Karena kan kalau ring satu kita sudah banyak media-media billboard itu gitu, itu menandakan si konsumen melihat
kayaknya ini sudah mulai dekat di sini nih Iya, gitu. iya. Sedangkan dia juga sudah dapat di handphonenya sudah dapat iklan dari kita Betul, betul. gitu. Nah, itu juga menstimulasi mereka. Jadi apa ya? Consumer insight di benak mereka itu masih tetap ada. Jadi Mhm. dia dapat iklannya pas dia naik mobil lewat perempatan atau mana, lihat billboard, ini ada juga dapat iklannya di sini Betul, nih. betul. Ini di mana ya gitu. Makanya itulah pentingnya kenapa media di mana di digital sama media di offline, di billboard dan sebagainya itu harus sama kalau bisa, jangan beda. Karena kan orang tuh dari melihatnya kan ada kesinambungan. Gitu Nah sih. makanya bro kayak gue juga mikir di start pandemi ini di tahun 2020 ya. Mm-mm. Ini yang menstimulate SMC untuk bergerak benar-benar di digital marketing khususnya Hmm. gitu. Ya benefitnya memang sangat-sangat besar dan sangat-sangat berpengaruh banget nih gitu. Iya. Berpengaruh banget. Ya nggak hanya yang start di umur 40 ke atas aja. Bener-bener milenial plek pun masih umur 20 pun jadi kayak berminat untuk beli rumah gitu. Oke. Bagus Padahal dong sebetulnya berarti. iya, padahal sebetulnya kan kalau KPR minimal 21 Iya. baru bisa KPR. Nah, Iya. itu aja 20 tuh pada udah ngebet-ngebet pengen beli Iya, rumah. gue suruh nabung DP-nya dulu deh. Betul, Gitu itu ya. dia. Kalau nggak suruh nikah dulu deh di umur 20. Itulah kenapa Ti. Mungkin gini ya. Ini menurut analisa kita juga. Anak-anak muda sekarang itu mungkin nggak kayak anak-anak zaman sebelumnya. Karena apa? Sekarang mendapatkan informasi itu sangat mudah sekali. Dulu saya itu kalau gue itu kalau mau belajar tentang makromedia freehand atau flash player tuh yang zaman dulu banget. Itu harus beli bukunya, tutorialnya, baca bukunya, itu udah effort kan, beli kan, pakai motor ke kemana Ke Gramet. ke Gramet gitu ya, terus lihat harganya 35.000, itu kan masih kuliah kan ya dulu ya, terus ya udah bayar, belum lagi bayar bensin, parkir, ya kan, belum lagi kalau lapar haus gitu kan, udah effort tuh, panas-panasan, terus pelajarin lagi, itu kan baca ya, harus baca kita ya, gitu. Sedangkan sekarang tuh lihat dari YouTube. Iya. Ya udah, apa namanya, mereka tuh bisa bisa apa ya, bisa belajar dengan cepat gitu. Tapi ya balik lagi, kadang kalau saya sih tipenya tipe orang yang suka baca gitu ya. Dan saya juga bisa melihat dari apa namanya, apa tuh, YouTube dan sebagainya untuk media referensi lainnya. Karena kan setiap sumber itu kan beda-beda gitu. Nah, anak muda sekarang ini mendapatkan informasi itu sangat mudah sehingga menstimulasi dia untuk bisa lebih jauh lagi nih. Mau cari apa? Dia mau cari rumah gitu kan. Ya udah, ini cari rumah nih. Oh, ternyata ada loh daerah sini gitu kan. Tapi dia juga dapat informasi gimana caranya gue bisa dapat rumah dengan mudah nih di umur yang masih muda gitu. Apalagi banyak vlogger-vlogger yang udah masih muda penghasilannya miliaran. Oh iya. Iya kan. Betul. Gitu. Jadi kita menganalisa adalah anak-anak muda zaman sekarang tuh malah lebih masif lagi nyari duitnya dan apa ya, mereka melihat kayak marketplace itu juga sangat membantu. Karena kan konsepnya marketplace itu kan kayak ekonomi kerakyatan. Gitu. Jadi semua orang itu berhak untuk bisa berbisnis dan memakmurkan kesejahteraan kehidupan masing-masing. Nah, tinggal kitanya aja nih, mau anak orang kaya, mau anak orang biasa, anak orang miskin, ya lo mau usahanya seperti apa gitu. Karena ini berdampaknya itu. Kenapa sih anak-anak muda sekarang bisa punya rumah? Tapi ternyata ya itu, etos kerja mereka tuh lebih gigih karena mencari informasinya lebih gampang dan mereka bisa belajar lebih banyak. Gitu. Nah, tadi kan nih kita ngebahas bener-bener kaum milenial banget nih. Gimana kalau lo bisa tahu nggak sih yang akses informasi ke untuk properti ya di media online ini nggak hanya milenial, menurut lo optimis nggak sih bro, kayak umur 30 ke atas tuh bener-bener dia juga harus buka media online lah. 30 ke atas, gue 30 ke atas nih. Bener. Ini perlu tahu ya sobat SMC ya, umurnya udah 30 lebih nih. 30 lebih ya. Ya minimal 30 ke atas sampai 40. Lo optimis nggak sih bro, kayak lo sebagai advisernya developer atau pengembang di digital marketing ini, dan lo meyakinkan gak hanya milenial aja yang kita start di 20 sampai umur 30-an. Nah, sampai 30 ke atas sampai 40 tuh bener-bener ngelihat media online ini sangat-sangat berpengaruh. Karena kan kita taruh umur 50, dia ngelihat billboard aja juga udah, oh iya ada perumahan ini. Nah, ini
lo bisa nggak sih menstimulate juga developer untuk tahu bahwa nggak hanya milenial aja nih, tapi orang-orang ya taruh udah Baby boomers lah. ya Oke. itu udah tahu juga gitu informasi tersebut. Jadi Gimana? gini, sekarang kita ubah lagi cara pandangnya. Kalau misalkan yang baby boomers ya, itu kan ini kan kayak angkatan orang tua kita itu ya. Benar-benar Kalau angkatan orang tua kita itu pada umumnya mereka udah pasti udah punya rumah, pasti. ya kan? Kalaupun mereka pengen beli properti lagi, mungkin emang karena buat anaknya, gitu kan? Atau Atau nggak enggak investasi. buat investasi gitu. Nah, caranya gimana sih biar orang-orang yang tidak terlalu nempel dengan digital ini, Iya. yaitu ya kita bisa ya tadi kayak iklan-iklan di media apa media-media offline ya, gitu itu bisa kita taruh di situ juga. Terus komunitas gitu, karena jujur aja digital marketing tuh nggak cuman ngomongin ngebahas cuman digital marketingnya aja, Benar, nggak teknologinya benar. aja, cuma kita digital marketing itulah sarana infrastruktur gitu. Nah, balik lagi perpaduan antara orang-orang digital marketing activity sama orang-orang event atau enggak sama orang komunitas itu bagaimana interaksinya? Karena misalkan yang tadi orang-orang yang orang tua kita ya, jadi ternyata sukanya tentang dunia investasi. Berarti kan bagaimana mereka juga mendapatkan informasi itu? Mungkin dari apa namanya e-newspaper, ya kan? Atau enggak dia berkecimpung di dunia komunitas-komunitas investasi. Nah, otomatis kan itu kan ada seperti target market yang cocok nih. Nah, berarti ya, kita bisa nempel kepada apa komunitas tersebut ataupun emang dari sisi digital marketing kita akan bisa mencoba menelusuri bagaimana caranya untuk ke interest orang-orang yang investasi, umurnya dibuka dari umur 25 tahun sampai umur 55 tahun gitu. Nah, itu sebenarnya itu sudah apa ya? Sudah bisa kita targetkan ke sana. Nah, anak-anak milenial ini itu juga sebagai supporting untuk orang tuanya bisa beli properti Iya, gitu. benar-benar. Contohnya nih ya, tahu kan iklan properti yang ada di TV tuh. Terus reviewnya, ini saya nggak mau ngebilang iklannya ya, Iya. cuman reviewnya itu dia selalu di hari weekend, tiap hari Sabtu tengah Minggu di pagi hari. Fungsinya itu adalah untuk orang apa namanya keluarga-keluarga itu satu satu rumah kan mereka di weekend kan sarapan bareng ya gitu. Ada bapak baca koran gitu, ibu lagi bikin makan, anaknya biasa buka gawai itu, buka gadgetnya. Nah, di jam itulah prime time bagi kita, menurut kita ya, itu cocok tuh. Jadi bapaknya juga sambil ngeliat review propertinya, terusnya lagi anaknya itu mungkin juga bisa ngecek di website gitu. Bapaknya bilang, ini bagus loh ini propertinya gitu kan. Terus anaknya, bagus ya Pak ya? Coba deh, anaknya juga ngecek. Nah, di suatu keluarga itu, menteri keuangan adalah ibu. Nah, jadi pas bapaknya udah ngeliat bilang barangnya bagus, bapak kan lebih ke logika nih laki-laki ya, gitu kan. Bagus nih, lokasinya oke dan sebagainya. Ibu kan kaum Venus, bapak kan kaum Mars kan. Kaum Venus ini kan punya rasa, emosional. Ya udah tuh, udah bagus atau enggaknya kan bapak udah saling punya testimonial masing-masing. Bagaimanapun juga keluarga itu anak ada mereka mau beli properti atau enggak itu buat anaknya gitu. Nah, anaknya juga nyari informasi di website, ada produk review juga di YouTube gitu kan. Nah, itu adalah strategi yang menarik tuh di saat satu keluarga tuh kumpul bareng gitu. Kan ngomongin membahas keluarga. Iya. Nah, apa namanya? Sebenarnya ada kategori-kategori khusus nggak sih? Kayak lo nganggep untuk umur segini tuh kategori atau spesifik lah ya, kok spesifik konsumennya akan seperti ini. Untuk umur di 30 spesifik konsumen akan seperti ini. Di umur 40 akan seperti ini. Di properti itu gimana? Di properti kan lebih ke behavior ya. Kalau misalkan kita kan behavior terus dari demografinya juga gimana gitu kan. Terus sama areanya gitu ya. Kalau behaviornya untuk orang-orang yang lebih senior gitu ya, kayak umuran orang tua kita, berarti kan emang propertinya kan emang properti-properti yang mungkin properti yang prestigious, yang buat mereka untuk kayak semacam untuk tempat istirahat gitu ya. Apalagi kalau yang orang senior terus dia pengusaha gitu ya, yang dia sudah memberikan mandat perusahaannya itu kepada generasi kedua itu ke anaknya. Nah, biasanya tuh mereka tuh mencari rumah yang
ya intinya tuh kayak rumah yang untuk tempat peristirahatan yang tenang, Hmm. terus lebih dekat dengan alam gitu. Berarti Nah, kalau milenial apa boros nggak tuh? Langsung belinya yang MM-an. ya boleh aja kalau ada duitnya kan Bener-bener. gitu. Nah ini kan balik lagi, orang beli properti itu kan pertimbangannya karena satu harus dekat dengan kantor Betul, dia betul, bekerja gitu kan ya. betul. Kalaupun emang jauh, dia itu juga ya mungkin pemikirannya harus dekat dengan public transportasi. Hmm. Iya kan, dekat dengan MRT, KRL ya, komuter lain Hmm. itu, Hmm. terus ataupun dengan bus Iya. Transjakarta. Hmm. Hmm. Nah, intinya rumah gua nggak apa-apa jauh nih, tapi yang penting ada public transportasinya gitu. Ataupun akses tol, dia dengan menggunakan kendaraan mobil itu langsung ke kantornya bisa gitu. Jadi balik lagi tergantung kepada kebutuhan. Hmm. Kalau anak milenial ini berarti kan anak-anak yang masih aktif sekali gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin behaviornya seperti apa pasti beda-beda. Hmm. Dan harga produk properti juga pasti kan beda-beda juga Betul, betul. gitu. Dan kemampuan finansialnya juga kan Hmm. Hmm. gitu. Karena kan mereka kalau ada yang mau belinya secara apa installment KPR ya, Hmm. Hmm. pasti kan mereka juga harus memikirkan jangka panjang. Betul, Jadi betul. KPR kan 15 tahun sampai 20 tahun. Hmm. Nah, bagaimana mereka berkomitmen dengan ya KPR tersebut Hmm. gitu. Hmm. Oke. Nah, ini berarti udah tau lah ya ciri khasnya ya. Nah, Hmm. lu butuh berapa lama atau yang dibutuhkan tuh berapa lama untuk menarik perhatian audiens? Misalnya di satu developer atau pengembang yang lu Hmm. kerja sama, Hmm. lu bisa menargetkan nggak sih? Ini butuh berapa lama akhirnya branding si developernya ini orang-orang mulai tahu minimal itu dulu. Kalau minimal berapa lama itu kita nggak bisa ngomongin Hmm. sama semua ya, enggak. Karena kan tergantung developernya. Bagaimana kita memformulasikan sebuah strategi marketing yang tepat. Karena kita kan di sini kan kolaborasi, bukan plug kita yang bikin terus mereka harus ngikutin, enggak. Iya. Kita harus sama-sama punya andil dari developer, dia mempunyai strateginya seperti ini. Terus kita juga punya advice mendingan seperti ini gitu. Outputnya apa aja? Ini gitu. Nah, untuk kita bikin berapa lama itunya prosesnya itu kita sih pakai time frame ya. Gitu. Jadi nggak bisa langsung saat itu juga misalkan apa namanya ada campaign untuk rumah yang kayak sekarang ada PPNBM ya, Iya, 100% ya betul, gitu. betul. Untuk rumah ready. Untuk rumah ready gitu kan. Nah, itu juga itu menstimulasi kita untuk akhirnya kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya tuh gitu. Itu PPNBM sampai bulan kapan ya? Terus kriteria-kriteria orang yang menerima PPNBM tuh Betul. berapa lama? Nah, kita juga harus ngobrol sama developer. Jadi kalau misalkan berapa lama sih? Itu kita nggak bisa bilang kayak ada yang sebulan kita langsung bikin, Langsung bisa ya. ada bisa bikin campaign, ada yang 3 minggu, ada itu, ada yang Bahkan 2 minggu, ada juga 2 minggu gitu. juga ada. Karena mereka mau nyolong start langsung nih gitu ya, karena pemerintah juga apa namanya udah ketok palu program PPNBM tersebut gitu. Ada juga yang kalau nggak salah ada yang langsung minggu depannya udah langsung di hari Jumat baru info ya kalau Senin besok udah mulai jadi hari Jumat, hari Kamis atau Jumat itu dapat informasi tentang PPNBM, hari Seninnya kita langsung disuruh jalan gitu. Wah itu kan berarti kan kita ya siap lembur nih gitu kan. Ya karena kan kita emang punya targetnya kan adalah campaign ini biar bisa mencuri perhatian target market ya gitu. Ya so far sih itu sih. Jadi kita nggak bisa ngomongin berapa lama ya. Dari kita sendiri kita juga ada kolaborasi dengan klien gitu. Nah nih kita kembali ke digital marketing dan production house-an. Pasti kan banyak nih kemauan klien untuk ini bro, apa namanya, request apa yang dia pengenin. Revisinya banyak nggak bro? Gini ya, kita juga punya kalau bilang ngomong revisi ya, ya kita juga di internal juga punya orang kayak content manager gitu ya. Ada orang graphic designer, ada motion designer gitu ya, terus ada content manager. Yang QC di dalam internal sendiri juga ada yang meng-QC. Dan di pihak lain juga ada QC juga. Kalau misalkan dibilang revisi, ya itu udah wajar sih. Kalau dibilang revisi, ya itu kan kita mencari titik yang terbaik gitu ya. Dan kita juga punya advice juga gitu yang sebaiknya seperti ini, seperti itu. Tapi kan kita kan juga punya klien yang mereka sudah menjalankan propertinya sudah cukup lama. Dan kita juga harus bisa mendengarkan gitu loh, maksudnya
bukan berarti kita punya idealis, enggak, kita nggak bikin itu. Iya. Tapi kan emang banyak nih yang para PH atau production house atau digital marketing yang apa ya bahasanya juga idealis atau apa. Mm-mm. Dan ada juga yang idealis pun malah maju. Nah, lu kan lebih open minded nih gitu. Nah, lu menempatkan dirinya gimana nih? Ya, menempatkan dirinya adalah ketika kita megang klien segmen A, ya kita harus punya dan kita harus punya sense dan harus mengadaptasi di klien A tersebut. Jadi nggak bisa tuh yang namanya sama klien A tapi sebelumnya kita udah pernah sama klien B gitu ya. Terus gaya dan gaya kita itu harus sama kayak ke A itu kayak harus dari yang kayak klien B, nggak bisa. Kita harus mengadaptasi setiap project-project Betul, tersebut betul, karena kan betul. ya demografisnya sama behavior konsumennya kan beda-beda gitu. Jadi ya bukan masalah di revisinya ya. Masalahnya adalah masalah bagaimana kita memetakan setiap produk-produk ini punya masalah yang beda-beda Beda-beda gitu. memang, Jadi memang. kalau masalah revisi sih itu mah udah tanggung jawab kayak ibaratnya dokter ya. Ya lo harus nanti ngoperasi orang gitu kan, ngelihat belah eh, belek tubuh manusia nih gitu kan. Ya kalau seorang kreatif ya di industri kreatif ya, ya dia harus siap-siap revisi gitu kan. Betul, Itu betul. udah kayak sumpah sumpah pekerjaannya gitu ya. Jadi ya kalau revisi berkali-kali emang berarti kan emang si user belum puas nih Betul, betul, gitu. betul. Nah, bagaimana caranya ya komunikasi lagi gitu. Apa yang dia mau lah gitu ya. Tapi kita mau ngasih suggest yang lebih tepat sasaran Ah, gitu. Ini sebaiknya seperti ini, seperti itu. Dan kita juga terbuka kepada omongan apa insight atau masukan dari para betul, klien betul, betul, gitu. betul. Nah, mengenai kita kembali ke properti lagi, jangan digital marketing terus, ya nggak? Udah tiap hari. Nah, rata-rata nih audiens atau para hunter properti Ya. mencari informasi properti itu dijadikan investasi atau hunian pribadi rata-rata? Kebanyakan end user ya. Iya. End user untuk mereka untuk dihuni gitu ya. eh Kebanyakan yang saya pegang sih ada sih saya yang project-project yang kayak tempatin investasi Oh, seperti apa komersial area gitu ada juga gitu. Cuman kebanyakan yang kita pegang memang lebih kepada buat end user gitu. oke. Jadi balik lagi ke harga. Nah, harganya ini harga-harga end user jadinya lebih banyak nih gitu dan apa ya? Dan ini kayak kita semakin lama semakin belajar. Betul, Oh betul. ternyata kalau yang untuk produk investasi apa sih yang harus kita show up gitu ya kayak promonya seperti apa terus gambaran imajinasinya itu untuk memberikan message tersebut tuh apa gitu karena kan kalau buat investasi kan kita harus memperlihatkan kayak dalam jangka waktu berapa tahun nanti akan dibangun ini dan eh, skala bisnisnya akan naik berapa Betul, persen gitu betul, kan betul. karena nanti akan dibangun perumahan ini gitu. Nah kalau untuk end user kan lebih ke fasilitas terus area pendukungnya tuh kayak untuk keluarganya misalkan dekat dengan sekolah ya kan misalkan itu dekat dekat, dekat dengan sekolah terus dekat dengan publik sarana umum kayak mall dan sebagainya tapi nggak untuk kemungkinan produk-produk yang untuk end user juga dibuat untuk investasi juga misalkan disewakan lagi jadi ada orang yang beli ke produk tersebut untuk dia bukan tinggali tapi untuk disewakan lagi ada juga gitu. Nah, eh berhubung yang kerja sama Mas Rio ini banyak nih asik. Asik enggak lah Nah, masih pasti kan belum deh. ada nih developer yang sebenarnya namanya udah besar. Sebenarnya namanya udah besar dan dia sebenarnya nggak butuh sosial media. Misalnya, kan ada ya kayak gitu ya, maksudnya Ada. besar banget jadi dia ngapain butuh sosial media. Orang lain juga orang merem pun tahu itu developernya apa, ini perumahan apa dan lain-lain. Nah, lu tetap akan mengarahkan ke pengembang tersebut apa namanya? Kita harus bikin sosial media nih untuk nge-branding juga. Tapi tetap nih misalnya developer itu ngomong, kita mau udah besar ngapain gitu. Nah, itu tetap lo arahin sosial media dan per websitean lu harus benerin atau lu akan pindah ke alternatif media online yang lain. Gini, balik Gimana tuh? lagi kepada kebutuhan klien kan ya. Oke, oke, oke. Kita kan based on client needs ya, gitu. Jadi kalau misalkan klien memang nggak butuh, oke dari sudut pandang itu kita kan belajar lagi nih. Oke, klien nggak butuh dari sisi sosial media gitu ya. Tapi kita juga bisa melihat untuk kasih insight ke mereka, Pak, ini dari
apa namanya, kayak kita sudah pernah menjalankan strategi A, strategi B, dan itu cukup Iya. masif. Apakah Bapak mau mencoba dulu Mm. gitu? Kalau misalkan emang nggak berhasil, berarti ya udah kita nggak jalankan. Tapi Mm. kalau misalkan ini kita coba cara planning yang lainnya yang bisa berintegrasikan. Karena kan balik lagi kita tuh bekerja nggak cuman di digital marketing aja. Karena digital marketing ada sangkut pautnya sama yang di lapangan, yang Betul, offline betul. gitu. Misalkan Ngaruh kita banget, ngaruh banget. bikin acara pameran deh gitu. Ya woro-woronya itu kan bisa buat menjangkau di sebuah daerah tersebut kan kita bisa melakukan promotion di digital marketing juga, bisa melakukan di media offline juga gitu. Cuman ya porsinya aja nih gitu. Porsinya mau yang seberapa besar nih. Karena ini misalkan pameran tersebut ternyata ada gimmick yang menarik gitu loh. Nanti di akhir pameran ada pengundian mobil atau apa gitu. Nah, jadinya bagaimana untuk semakin menarik perhatian animo masyarakat terhadap promo tersebut, ya kita harus sebarluaskan promo itu Iya, juga iya. gitu. Jangan cuman lewat media-media konvensional aja. Karena yang sekarang kan ya ini kan cukup masif nih yang digital ini ya, dan itu kan di handphone orang masing-masing gitu, dan punya algoritma yang berbeda-beda ya. Betul, betul. Misalkan Bro Mukti suka nontonnya kan mobil, Iya. gue suka nontonnya motor, ya nanti kan iklan-iklannya kan akan yang orang-orang apa pengiklan merek-merek brand mobil kan akan nempelnya kan ke Bro Mukti, sedangkan gue kan ke motor nih gitu. Jadi biar lebih relevan kan Iya, iya, gitu benar. dari sisi budget pengiklanannya itu. Benar, benar, benar. Gitu sih. Nah, pasti kan juga kita kembali tadi habis ngomongin yang besar. Nah, coba kita balik ke pengembang yang nggak terlalu besar. Misalnya. Mungkin dia pas lo ketemu meeting, apa namanya, lo akan menyarankan begini-begini lo harusnya begini-begini. Tapi mungkin si pengembang tersebut enggak deh, pokoknya kayak gini aja. Lo tetap akan menyarankan gini. Sebenarnya kalau mau nge-up lebih tinggi brandingnya si pengembang ini yang menengah misalnya, lo harus begini. Lo tetap akan menyampaikan itu atau kayak akan ya yang needs-nya klien apa gimana? Balik lagi tadi ya, needs klien apa gitu. Terus misalkan kalau ini pengembang kecil nih, maksudnya artian yang pengembang menengah lah, ya menengah kecil ya? menengah lah, yang maksudnya dia sebetulnya PR-nya banyak. Kalau ibaratnya di mata pengembang besar tuh, oh lu ininya banyak nih, kalau kita kan udah punya ini A B C D sampai orang-orang tuh tahu gitu. Nah ini contohnya, portfolionya ya. iya, gimana tuh PR? Berarti kan PR lo Sebenarnya gini, banyak. ada temen, ada kita, gue juga punya temen yang dia pengembang gitu di daerah, dan dia dibilangnya sih bukan pengembang besar gitu ya, tapi dia cukup masif gitu dalam mengembangkan perumahan FLPP-nya gitu. Selama ini pas ditanya apakah sudah dari timnya sudah melakukan strategi marketing yang maksimal, dia bilang belum sih, tapi sampai saat ini masih konvensional gitu. Nah, kita sih balik lagi, kita tuh nggak mau cuman ngomongin bisnis gitu loh. Betul. Karena kalau cuma ngomongin bisnis ya pertemanan hanya ngomongin cuma bisnis doang gitu. Tapi kan kita kan berteman itu kan ngomonginnya kan, gue ini ingin membantu lo untuk menjadi bermanfaat. Karena kan emang di Makuta itu sendiri tujuan amanahnya kan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya gitu ya. Jadinya kita ingin mencoba membuat sebuah manfaat bagi teman, yaitu juga bisa jadi klien nih nantinya. Tapi mereka juga meraup untung dari situ gitu. Kepuasan kita kan juga bukan cuma masalah di projectnya, enggak, tapi kepuasan kita tuh gimana caranya penetrasinya di sisi klien itu semakin meningkat. Betul. Gitu. Jadi bukan cuma ngomongin lu pakai jasa gue, abis itu terjadi apa satu project terakhir itu ada transaksi gitu ya, gitu kan, lu bayar project gue gitu. Tapi hasilnya ya udah nih lu dapetin hasilnya segini aja gitu. Enggak gitu. Gue pernah diajarin sama temen gue yang punya IO gitu, sampai sekarang dia IO-nya juga cukup besar. Dia ngomong gini, kalau mau berbisnis itu, kalau misalnya klien lo itu minta dibikinin pohon, sebuah pohon apa namanya, pohon beringin misalkan gitu ya, lu jangan cuma ngasih pohon beringinnya doang. Walaupun lu dibayar cuma buat pohon beringin, lu kasih itu pohon beringin, ada pupuknya, ada potnya gitu misalkan, ada bunga-bunganya juga, lu kasih sekalian itu. Karena apa? Itu poin plus, ada added value buat ke dia gitu. Nah, apa yang lo sajikan gitu kan. Nah, di sini adalah untuk pengembang-pengembang kecil, malah kita sebenarnya tuh
penasaran gitu kan, apa yang bisa kita maksimalkan dengan sebuah keterbatasan. Keterbatasan ini banyak hal, bukan masalah budget aja, tapi keterbatasan itu adalah pasti SDM juga mereka nggak terlalu banyak Betul. SDM-nya. Jadi kita kadang kalau di pengembang besar kita ngobrol sama Markom gitu kan. Tapi kalau di pengembang kecil mungkin ngobrol langsung sama owner. Betul. Sebenarnya sih lebih enak ya Iya. ngomong sama owner ya. Egonya lebih enak nih. Negonya lebih enak gitu. Tapi ngomongnya dari hati ke hati gitu Betul, kan. betul. Nah, itu sebenarnya lebih enak di situ. Iya. Ya, jadi ada banyak poin yang kita bisa ambil, kayak misalkan pengembang besar, kita kan akhirnya berpikirnya kan harus lebih ke strategiknya, terus ada birokrasi, ya kan. Tapi kalau pengembang kecil ya ada plusnya juga nih gitu loh. Karena apa? Kita biasa ngomong langsung ke owner gitu. Itu sih. Okay. Nah, kita kembali lagi ke properti ya. Tipe-tipenya ada apartemen, ada landed ya. Yeah. Sebenarnya kalau boleh jujur nih bro, lebih susah mana? Untuk membuat suatu nge-build digital marketing, lebih susah apartemen apa landed? Wah, dua-duanya punya keunikan sendiri-sendiri. Keunikan masing-masing tuh. Gimana jelasin? Ya sebenarnya balik lagi ke target marketnya gitu. Kalau apartemen kebanyakan di kota Jakarta gitu. Kalau perumahan memang pasti kan kebanyakan di Jakarta juga ada, tapi kebanyakan sekarang kan lebih banyak di area-area penyangga Jakarta ya gitu ya, kayak di Bekasi gitu kan, di Tangsel gitu. Ya semua punya keunikan masing-masing sih gitu. Karena kan kalau di lapangan sendiri atau menurut SMC Property merasa segmentasi atau orang-orang yang pengen beli rumah atau apartemen kadang segmentasinya suka malah landed, misalnya perumahan. Mindsetnya gitu mindsetnya. Tapi nggak salah juga, apartemen pun juga banyak sekarang gitu, banyak banget juga. Nah itu gimana kalau apartemen gini, kalau apartemen kan berarti kan dikhususkan untuk orang-orang yang mobilitas tinggi. Dia pengennya dekat sama tempat kantornya atau kota Jakarta gitu ya. Maunya juga dekat sama public transportasinya gitu. Iya. Nah, cuman minimal dekat stasiun lah. Iya, kan karena saya juga tinggal di apartemen juga, gue juga tinggal di mana, di rumah juga gitu ya. Jadi ngerasain dua hal yang berbeda nih gitu. Gue waktu pas weekend tinggal di apartemen, itu rasanya ya lebih compact gitu ya. Kalau di rumah ya lebih homey gitu loh, lebih napak tanah gitu. Tapi di apartemen juga lebih ada plusnya banyak banget gitu ya, di Jakarta gitu kan. Tinggal lebih kepada kebutuhan sebenarnya. Karena mungkin kita dari kecil itu sudah mungkin beda sama orang Hongkong ya. Iya kan? Atau orang Singapura gitu kan. Bertingkat-tingkat tuh kalau tinggal kan di sana di HDB ya gitu. Iya. Mereka tinggalnya kan sudah terbiasa dengan biasa hunian rumah susun atau HDB itu ya sebutannya. Betul. Nah, kalau di Jakarta di Indonesia ini kita udah termindset ya emang tinggal tuh di rumah gitu kan. Tapi masyarakat modern sekarang itu open minded semuanya gitu. Jadi bukan masalah dengan apartemen atau rumah gitu ya. Ya karena gue juga tinggal di dua tempat itu gitu ya. Gue merasakan hal yang berbeda dan dua-duanya mempunyai tempat yang terbaik gitu. Ketika mau kerja terus mau punya anak terus itu cocoknya tempat tinggal yang seperti apa ya gitu. Oke. Itu sih. Nah, menurut lu nih bro, kapan lo bisa tahu suatu developer atau pengembang itu benar-benar butuh sesosok ya, maksudnya butuh adanya digital marketing? Apa rata-rata lo tinggal nungguin tinggal nunggu aja yang ontak lo, atau lo sebetulnya juga bisa membaca ini sebetulnya dia butuh banget nih digital marketing tapi orangnya aja belum ngeh, apa gimana? Sebenarnya gini, biasa di developer tuh juga udah ada timnya bro, udah ada tim digital marketingnya biasa gitu. Cuman kita dipanggil untuk lebih menstimulasi outputnya gitu sebagai eksekutor di lapangan. Jadi tim digital marketingnya di klien ada, dan kita juga sebagai partner untuk sebagai tim eksekutor, perpanjangannya lah gitu, perpanjangan tangan mereka. Ada juga yang kita juga langsung berpartner sebagai digital marketingnya di si developer tersebut gitu. Nah, beda-beda sih kerjasamanya gitu, dan setiap klien itu mempunyai tim yang masing-masing yang yang dia lengkap, ada yang nggak lengkap gitu ya. Ya itu kita balik lagi kita beradaptasi gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya klien, dia seperti ini ya udah kita coba kembangin apa. Karena kalau kita pukul rata
bisnis kita harus seperti ini seperti itu, nggak bisa. Dunia kita kan lebih ke kreatif digital ya gitu ya. Jadi sekreatif mungkin pula itu juga kita harus bisa beradaptasi dengan klien-klien Oke. gitu. Ini kita ngomongin di luar terus, ngomongin pengembang nih. Kita ngomongin tim lo sendiri nih. Gimana Waduh. ngurusinnya, susah gak sih bro? Ngurus tim. Wah, gue berawal dari punya warnet ya dulu ya. Ini 2000 sobat SMC perlu tahu nih. Eh. Ini dulu sebelum Makuta dia punya warnet juga loh. punya warnet. Ya dulu 2009 tuh punya 2009, warnet gitu, punya iya, 2 iya. warnet gitu ya. Iya. Kalau ngurus komputer, banyak komputer kalau rusak tinggal dibenerin kan ke mana, ke Mangga 2 gitu Iya. ya, tinggal dibenerin, CPU-nya rusak atau apa tinggal dibenerin, oke. Kalau orangnya yang lagi bad mood karena putus sama pacarnya, mukanya kelihatan banget. Jadi harus menjadi di kantor itu sendiri itu juga sebenarnya gue nggak ngomong gue tuh bos, gue nggak mau dianggap tuh gue atasan atau gimana, karena gue pernah kerja kantoran juga dan gue pernah punya bos juga, dan sekarang gue juga punya klien nih gitu ya. Betul. Ex-bos gue juga sampai sekarang juga masih pada akrab semua gitu ya. Jadi gue selalu melihat tim gue itu adalah keluarga gitu. Terus mereka itu butuh bimbingan juga. Dan tapi kita juga harus kasih tanggung jawab ketika misalkan mereka ada masalah dan sebagainya, mereka harus bisa sedewasa mungkin untuk memisahkan antara masalah dan pekerjaan. Terusnya lagi kalau ada masalah mau kasih ke gue, mau menginformasikan masalah itu, tolong cari solusinya dulu, baru ngobrol ke kita. Ini ada masalah nih. Nah, tapi kita ada solusinya. Solusi juga itu juga harus ada plannya, ada solusinya, ada solusi A, solusi B, solusi C. Karena alfabet itu A sampai Z, jadi kalau bisa solusinya harus banyak ya. Kan gitu kan. Jadi, ya sekarang kita sendiri kan udah punya masalah ya, maksudnya kita udah meeting sana sini gitu kan. Terus ya SDM tuh bagaimana untuk menjadi keluarga yang keluarga yang kompak ya gitu. Karena kita sendiri juga harus banyak ngobrol. Walau saya tuh punya tim sekarang alhamdulillah ada 10 ya. 10 gitu ya. Awal kenal nih masih 1 apa 2 ya gitu. Masih awal mulai sih sendiri keliling-keliling. Oh iya tuh. Jadi sendiri loh, jangan nanti orang sobat SMC ngeliat nih, jangan-jangan udah langsung 10. Ya enggak kan? Ada progresnya. Awalnya udah langsung jadi CEO. Chief Everything Officer. Jadi jadi kurir, jadi orang yang meeting sama klien gitu ya, buat invoice. Palu gitu. gada ya. Palu gada gitu. Tapi akhirnya kan ya balik lagi, bikin kayak gini kan bukan untuk diri sendiri, tapi kan untuk membuka lahan pekerjaan. Betul. Gitu. Kurang lebih dengan adanya seperti ya ekonomi kreatif ya kita bilangnya ya, gitu ya. Ya otomatis kita juga mengedukasi orang kok. Ya kalau gue lihat nih, pribadi ngelihat nih, apalagi di lowongan-lowongan kerja sekarang kan udah benar-benar di luar nalar ya, kayak social media officer. Kalau dulu kan orang kayak apa nih? Lu main sosial ya? Lu main sosmed ya? Gitu. Kan bilang gitu, social media officer lu ngerjain apa lu? Gitu kan biasanya gitu. Sekarang ini udah bukan hal yang tabu kan. Bukan hal yang aneh lah maksudnya. Bukan aneh lagi gitu. Udah kayak ini wajar banget. Ya sekarang ada pekerjaan apa lo? Vlogger kan gitu kan. Ada loh yang kayak lu posisi lu apa? Gue TikTokers. Hah? Orang bisa bingung loh. Ya dia berarti kan KOL kan. Iya. Ya ada pekerjaan sekarang KOL, Key Opinion Leader, dia dibayarnya oleh endorser kan ya gitu. Benar. Nah itu juga ya sekarang banyak, makanya itu tadi itu kan kebanyakan yang jalanin anak-anak milenial ya gitu. Walaupun juga ada milenial tuh sebenarnya saya kalau menganggapnya ada 2 generasi juga, first millennial sama yang milenial sekarang gitu. First millennial itu zaman-zamannya masih kita nonton MTV. Iya, nah, itu udah paling gaul tuh zamannya. Gitu. Nah itu juga mereka juga adalah zaman-zaman transisi antara zamannya si MTV dan sekarang kita ngerasainnya Spotify. Betul. Ya kan gitu. Nah, kalau tadi kita bilangnya anak-anak milenial ya. Iya. Ya, anak-anak milenial sekarang tuh malah lebih canggih sekali gitu kan, kayak jadi KOL. Iya. Malah yang cuman kerja kantoran juga mereka ada waktu senggangnya malah bisa bikin podcast. Bener, gitu. Rata-rata udah pada kayak gitu. Gitu kan. Jadi kayak gue kerja tapi ada podcastnya juga. Ini untuk mencari eksistensinya ini makin berkembang nih gitu. Betul. Gitu. Nah, kita kembali udah dari tim juga kita udah bahas mengenai, balik lagi ke pengembang lagi nih. Di pengembang sendiri kan gue tahu banget nih digital marketing ini dibutuhkan. Nah,
pengembang ini kan pasti punya standar-standarnya. Contoh kayak misalnya kita mau buat suatu iklan atau billboard atau apapun, seperti gambar itu kan ada copyright, Mm. ya kan. Kalau misalnya kita search Google tuh nggak bisa main langsung comot aja, bener Iya, dong nggak boleh. harusnya Itu kayak kan gitu. ada hak ciptanya dong. Nah, Mm. lo gimana nih cara ngejalaninnya? Pasti kan ada nih perusahaan yang udahlah ambil aja yang free lah Oh, gitu. iya. Itu kan Ada aja, tapi sebenarnya ada pernah aja. ada. Tapi alhamdulillah semua klien kita nih orang yang menjunjung tinggi Wih, benar hak benar. atas kekayaan intelektual gitu. Iya, iya, Jadi iya. kalau kita emang mau bikin temanya tentang apa, terus malah dari klien yang mensuggestkan Mm-mm. kita, ya udah kita bikin photoshoot aja. Betul 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 Nah, gitu betul. kan yang, wih oke nih Lebih bikin bagus tuh kayak photoshoot. gitu, betul. Walaupun mungkin effort ya sebenarnya photoshoot kan emang ya kita harus nyediain waktu 1 harian Betul untuk betul. photoshoot dan Mm-mm. sebagainya, nyiapin modelnya, Mm-mm. fotografernya gitu ya. Mm-mm. Tapi kan customize sendiri ya Mm-mm. gitu, dan itu modelnya nggak ada yang dipunya di kayak di mana Image Bank nggak ada juga yang punya Mm-mm. gitu. Nah, ada pun juga yang kita beli di Image Bank kalau butuhnya cepet Mm-mm. gitu. Tapi ya balik lagi ke kliennya, klien pengen yang lebih bagus ya dia biasanya pengennya customize sendiri. Jadi ya udah gue pengen konsepnya tentang apa namanya, tentang anak milenial yang seperti apa. Bahkan si stylenya apa modelnya sendiri itu adalah artis sinetron tuh ada Nah, gitu. berarti gue nanti ikut casting juga deh dulu. Boleh. Bukannya lu fotografernya ya waktu itu ya? Kita justru kenalnya dari situ ya. Dari situ, dari project itu lo fotografernya, dan ya apa namanya kita kenal ya. Iya. Ya, akhirnya sekarang Sampai sekarang ya berbukti jadi sekarang seperti ini. Oke oke. Nah, lo tuh punya ini gak sih kayak fasilitas ke pengembang-pengembang nih kayak training atau apa gitu mengenai digital marketing sendiri? Apa lo emang bener-bener pure yang ngasih tahu, yang ngasih tahu kebijakannya harusnya begini, atau lo juga memberikan suatu fasilitas kayak nih yuk kita trainingin jadi sebenarnya kayak gini loh, jadi sebenarnya kayak Oke. gini, gimana? Lebih kepada apa namanya tren yang saat ini aja Iya sih iya. ya. Kita kan kita ngomongin misalkan setiap tim marketing itu juga bisa menjalankan aktivitas digital marketing Iya iya. gitu. Jadi kita ajarin juga cara-cara untuk apa namanya berintegrasi dengan para tim agent-agent gitu. Hmm. Terusnya lagi bagaimana untuk menjadi telemarketing ketika dia dapat database dari digital, terus dia ngolah data itu seperti apa. Tapi Karena rata-rata ini gak sih bro kayak malah pengembangin gue nggak butuh kayak gitu, nanti gue bisa sendiri, atau lo lambat laun malah pengembang banyak yang kayak nyari lo yaudah deh coba deh trainingin aja iya, nih itu kita malah nih, kebanyakan developer malah butuh berarti gitu, malah kayak butuh kan. malah butuh developer tuh Iya. butuh insight dari orang luar. Karena kan mereka begini, mereka menganggap kan ya gue butuh penilaian dari orang luar dan gue Benar butuh benar. insight dari orang luar. Semakin banyak insight dari pihak luar, semakin bagus dong Betul gitu betul. untuk bisa mengintegrasikan tim apa tim salesnya gitu. Ya jadinya untuk di sini sih kita melihatnya kita memberikan dampak positif maunya, yaitu tadi karena kita pengennya ada manfaat yang baik. Manfaat itu bukan untuk kitanya sendiri, bukan di makutanya, tapi untuk kliennya yang pertama gitu. Ketika klien mencapai titik yang sesuai dan dicapai, itu kepuasan kita Iya gitu. betul betul. Karena apa ya? Ya balik lagi yang tadi kita bukan ngomongin cuma bisnis doang, tapi Betul kita ngomongin betul jangka panjang betul gitu. betul Itu betul. sih. Oh berarti lo banyak juga nih, udah mulai banyak nih, gue malah makin bingung nih harus menanyakan pengembang mana lagi nih. Waduh, jangan begitu. Enggak sih, kita kan apa namanya masih banyak belajar Iya iya. gitu ya. Maksudnya di atas langit masih ada langit Betul lagi. betul betul. Senior-senior gue tuh ya yang ngerti digital marketing juga lebih banyak lagi, dan gue masih pun banyak belajar. Dibilang apa ya? Ini industri digital itu tuh industri yang selalu berinovasi. Dulu kita zaman waktu masih SD itu ada wartel, itu banyak hal gitu loh. Terus ada lagi habis wartel, warnet. Warnet berapa tahun tuh? 10 tahun lebih ya mungkin ya. Atau 15 tahun tuh zaman-zamannya warnet kan. Gue punya warnet, ternyata tutup karena udah ada apa namanya? Teknologi modem gitu. Oke. Nah, jadi yang namanya teknologi itu harus tetap kita belajarin. Sekarang dulu kita ngomongnya handphone yang poliponik ya, Iya iya. ya kan. Sekarang udah ada smartphone gitu. Jadi teknologinya besok apa lagi nih Iya gitu. benar. Handphone udah bisa dilipat apa, udah bisa dilekuk layarnya gitu kan. Jadi kalau mau udah sekarang gini, apa sih bisnis apa yang nggak pakai teknologi internet gitu? Nggak ada. Anggap aja tukang sate aja yang di pinggir jalan itu juga terhubung dengan ojek online.
betul. Iya kan? Kalau mereka mau ya nggak mau terhubung dengan ojek online ya bisa aja, ya udah tinggal nunggu walk-innya aja yang datang buat kibas-kibasin sate apa asapnya tuh biar kemana-mana biar lebih harum gitu kan gitu. Tapi kan dengan adanya internet kan akhirnya lebih memudahkan dia untuk mendapatkan konsumennya gitu. Itu sih. Oke, nah menurut lo gimana ya nanyanya? Jadi gini, menurut lo pengembang itu dengan ada digital marketing atau enggak? Misalnya enggak deh, benar-benar yakin enggak pun dia bakal maju gitu ya. Nah itu menurut lo sebenarnya udah bener dengan apa yang dia nggak lakukan dengan tanpa digital marketing, pengembang itu pun juga udah sukses. Ngapain gitu? Soalnya ada loh kayak gitu kan. Ada ya? Ada Iya. aja gitu. Malah sebenarnya yang kita jalanin ini pengembang-pengembang yang mereka melek digital semua sih gitu. Kalaupun yang nggak melek digital ya mungkin ya apa ya, tapi jujur sih kita kebanyakan ngelihatnya ada semua yang kita kerjasama dengan pengembang-pengembang ini adalah mereka yang sangat open Open minded lah ya. open minded banget dan mereka malah emang pengen berekspansi di situ gitu loh. Tetap mereka jalanin yang konvensional tetap ada gitu ya, kayak misalkan pameran kan sekarang kan pandemi kan apa namanya kita kan nggak tahu sampai kapan ya, tapi kan bisnis tetap harus berjalan nih Betul, gitu ya. betul. Yang penting tetap protokol kesehatan tetap kita kita jaga, kita laksanakan terus. Cuman ya mungkin porsinya aja gitu ya. Dari sisi klien-klien ada mall sudah dibuka sekarang gitu, walaupun jam jam tutupnya itu lebih cepat ya. Pameran udah mulai ada, terus apa kegiatan-kegiatan yang tetap Tatap muka lah. tatap muka Tatap muka. ada, walaupun emang tetap nih standar protokol kesehatannya juga tetap harus dijaga gitu ya. Digital marketing itu untuk di industri properti itu sangat apa ya, sangat membantu sekali untuk Iya. menggapai ke target marketnya karena dari sisi efisiensinya itu juga sih gitu. Nah, kembali lagi ke konsumen ya, Hmm. apalagi yang khususnya untuk milenial. Jujur aja nih, sebagai mau boleh pede nggak nih kita kalau milenial juga nih, apalagi yang kayak Lu kayaknya milenial yang kekinian. Iya. Kalau gue milenial yang first milenial kali. Zamannya gue udah Tazos dulu. Iya, oh iya, kasus di Ciki ya. Ciki. Nah, jujur aja ya, kalau di era sekarang ini sebenarnya milenial itu agak boros ya sebenarnya, untuk konsumtif lah, Oh. konsumtif. Jadi borosnya ini dalam hal konsumtif. Jadi kadang dia udah ngelihat satu iklan properti misalnya, wah nih gue bisa nih beli ini gitu. Terkadang ada kayak gitu. Jadi pas dia udah mungkin ya, ini kita pembahasan properti sudah booking, misalnya sudah booking rumah, dia ujung-ujungnya kayak baru mikir, ternyata jauh juga ya. Jauh juga Iya, rumahnya gitu. iya, ternyata lokasi jauh juga ya atau apa. Nah itu kadang seperti itu. Nah itu ada nggak sih bahasanya filter atau apa gitu yang untuk di digital marketing sendiri untuk memfilter itu, apa emang udah zamannya begitu ya begitu, nggak bisa ditahan lagi? Maksudnya ini adalah anak-anak milenial yang beli rumah dia langsung beli aja. Beli aja tapi nggak mikir panjang dulu nih. Kan kadang kalau untuk yang kaum umur 35 ke atas yang which is gajinya sudah taruh 2 digit lah gitu ya. 2 digit. Dia kan mikir lagi matang-matang. Apalagi dia ditambah misalnya udah nikah nih. Kayak udah dia mikir matang-matang, ini cocok nggak ya buat gua untuk beli properti ini. Beda sama halnya yang belum menikah. Kadang milenial-milenial sekarang berpikir kadang ya berpikir, oh ini bagus nih, murah nih, udah beli di situ gitu. Atau mungkin nanti dia nyeselnya pas dia udah angsuran berapa bulan baru nyesel. Iya. Ada juga loh kayak gitu. Jadi Ada sebenarnya filternya nggak sih sebenarnya di digital filternya marketing sebenarnya ini? di konsumennya sendiri sih ya gitu. Kalau setiap developer kan pasti akan memberikan layanan yang terbaik, produk yang terbaik. Sebenarnya yang filter sendiri adalah si konsumen. Iya. Karena dengan adanya dunia apa namanya digital ini, konsumen bisa memilih produk yang dia inginkan. Sebenarnya itu kan. Berarti kalau misalkan dia merasa, waduh terlalu jauh, ya dianya sendiri sih sebenarnya nggak memfilter dari awal. Kan harusnya dia compare dong. Bener. Lokasinya di mana aja. Iya. Terus ya semakin banyak developer yang berkecimpung di dunia digital properti, ya otomatis kan banyak pilihan. Sebenarnya itu. Jadi balik lagi ke konsumennya gitu ya. Iya. Ya kita sih nggak mungkin kan jualan produk yang setengah-setengah gitu. Pasti kan setiap pengembang harus apa namanya memaksimalkan produknya masing-masing. Tinggal konsumennya aja nih yang memfilter produk mana yang cocok dan sesuai gitu. Kalau memang merasakan kurang cocok, ya dia harus pertimbangkan lagi gitu. Jangan sampai dia terseok-seok di kemudian hari gitu. Oke. Nah itu kan
kalau dibilang konsumtif tadi ya, ya itu juga harus dibedakan tuh antara kebutuhan pembelanjaan konsumtif dan untuk kebutuhan utamanya mereka gitu kan, sandang pangannya gitu. Nah nih pengembang udah beres nih pertanyaannya. Balik lagi ke lo nih di Hmm. Makuta. Hmm. Kenapa lo milih di digital marketing ini dunia properti? Kenapa nggak yang lain? Misalnya acara-acara kan apalagi waktu yang belum pandemi band apa menjadi IO suatu IO itu juga udah menjamur gitu. Iya. Terus bisa juga atau apa otomotif misalnya. Otomotif juga menjamur. Iya. Sampai sekarang pun masih menjamur. Masih Kenapa menjamur. lu mengkerucut lebih walaupun gue tahu hobi lu otomotif nih. Sobat SMC pernah tahu nih. Hobinya dia sebetulnya otomotif ini. Oh ini ya, ngebengkel. Enggak, bukan dong. Montir. Touring. Turu miring. Nah, nah, kenapa lu akhirnya untuk primary job lu tuh lebih ke fokusin ke properti? Ya pertama karena emang keceburnya dari awal ya. itu di properti, terus kedua properti itu bukan cuma ngomongin masalah bangun rumah, bangun apartemen, bangun kantor, enggak. Ketika satu properti itu tumbuh, ada berapa ratus pengusaha yang ikut berkecimpung di situ. Mulai dari material, bener dong, satu properti tumbuh, satu rumah itu tumbuh, pengusaha material ya, kayak batu bata, semen, pasir, genteng, kaca, jendela ya. Terus ada lagi tukangnya, mandor, itu kan akhirnya berkecimpung juga. Terus sampai ke mana? Ke sektor legalnya. Terus yang ngejualin agentnya, agent propertinya gitu. Jangan lupa pilih agent properti SMC. Oh ya harus ya, langsung survei. Terus ada lagi apa namanya keamanan, jasa keamanan, itu kan juga berkecimpung juga. Waktu saya dengar apa namanya itu dari ada seminar di 2016 dari Kementerian PUPR gitu ya, saya juga akhirnya baru terbuka ya emang industri properti itu tumbuh, itu akan mengikut sertakan banyak industri di situ, gitu. Dan otomatis satu industri tumbuh di daerah itu pasti akan membuat kehidupan banyak lahan pekerjaan buat banyak orang. Misalkan ada apartemen di tengah kota Jakarta, tumbuh. Orang-orang sekitar yang punya rumah di situ akhirnya bikin apa? Jasa laundry, ya kan? Bener. Terus jadi segala aspek juga iya, ada apa? Gas, jual gas, gitu, jual air mineral, galon gitu. Nah, otomatis kan nggak usah ngomongin dari industri propertinya yang di dalam itu, yang tadi saya bilang ada jualan akhirnya bisnis material ada juga, keamanan, agent properti juga ada di situ ikut berkecimpung. Tapi yang di sekitarnya itu juga ikut gitu, dan mungkin orang-orang sekitar itu juga akhirnya punya pekerjaan. Nah, saya melihatnya adalah balik lagi kepada manfaat itu tadi. Satu properti itu tumbuh, manfaatnya banyak sekali gitu. Seperti yang udah kita lihat-lihat adalah ya satu properti tumbuh, ada kehidupan keluarga di situ. Di keluarga itu nanti akan ada butuh mungkin anggota rumah tangga yang yang bantu-bantu beres-beres rumahnya. Terus lagi butuh apa namanya jasa keamanan buat jaga klasternya, gitu kan? Itu kan jangka panjang, betul gitu kan? Jadi bisnis properti itu bukan bisnis yang mengalami depresiasi, tapi akan ada pengembangan. Karena apa? Indonesia ini banyak loh, luas loh. Dan ternyata orang yang butuh rumah itu masih banyak gitu. Nah, apalagi sekarang bukan ngomongin Jakarta doang, kita ngomongin adalah kota-kota besar lainnya, Surabaya, Kalimantan gitu kan. Itu kan pengembangan kebutuhan rumah kan juga makin masif nih gitu. Betul. Jadi potensinya dunia properti ini cukup cukup luas gitu. Dan kalaupun emang kita mau bikin di industri lain di luar properti ya bisa juga, cuman saya udah fall in love dengan industri properti gitu ya, dan orang-orangnya juga saya juga cukup kenal banyak yang bisa saya pelajari dari mereka gitu ya, dari bos-bos properti semua gitu ya, dan itu menjadi mentor bagi saya gitu. Jadi bagaimana kita harus punya karakter, terus punya bisnis untuk yang selalu established seperti apa gitu. Nah, ini properti adalah bisnis yang sangat luas. Tapi lu persis nih, bener-bener lu setelah resign dari suatu developer, suatu pengembang, akhirnya lu memijakan kaki digital marketing ke properti, lu ada rasa takut gak sih? Kayak, aduh nih yakin gak gue ya, kayak nantinya
jangan-jangan gue gagal di sini juga gagal. Gitu. Namanya juga orang usaha, gagal pasti ada Betul, gitu kan. Tapi lo kepikiran nggak sama sekali? Itu pikirannya dari 3 tahun sebelumnya gitu. Waduh. Udah pingin banget, wah gejolak anak muda ya gitu kan. Wah pinginnya jadi entrepreneur kayak si yang punya Facebook nih gitu kan. Pinginnya juga jadi seperti A seperti B gitu. Tapi nggak semudah itu loh gitu. Sampai saat ini juga kita juga tetap masih belajar. Asam lambung tetap naik. Gitu. Sama tidur 2 jam ya. Tidur 2 jam. Sekarang udah mulai normal. Harus normal dulu karena istirahat itu nomor 1 kesehatan ya. Betul. Gitu. Tapi Jadi belum pandemi ini dengar cerita nih lo tidurnya kurang banget nih bro. Belum ya pandemi mungkin bro. waktu itu ya kurang SDM ya. Jadi mau nggak mau kita turun gunung gitu ya. Jadi kita juga harus meeting terus kita harus kerjain produksi juga gitu. Betul. Nah ini kayaknya ending nih. Udah beres nih. Nah berapa sebelum jam lumayan lama ya. Kalau mau 2 jam boleh nih? Boleh juga. Bosen orang langsung di skip. Oke. Apa pesan Mas Rio nih untuk sobat SMC yang mau nyari rumah pribadi atau mau investasi di dunia properti? Pesannya apa? Pesannya, karena ini kan kita ngomongin kontennya tentang digital marketing gitu. Betul. Ya. Carilah sebanyak-banyaknya informasi dari dunia internet gitu ya. Kalian browsing gitu ya. Jangan cuman terpukau dengan apa namanya tuh promo doang gitu kan, tapi kita harus juga lihat datang gitu ya. Kita cek survei, ketemu dengan ke marketing galerinya gitu ya, cek survei ke lokasinya. Pelajari gitu. dulu proyek tersebut juga ya. Jangan cuman setengah-setengah betul, gitu loh, betul. karena yang tadi Bro Mukti bilang kan katanya kan ada orang yang ternyata zong betul, belinya, betul. ternyata lebih jauh atau gimana, Iya. karena dia nggak mencermati gitu ya. Mungkin iklan juga penting, tapi belum tentu ya dia cocok nggak atau enggak, kan itu chemistry-nya juga memang harus datang. Nah tapi itulah kenapa dengan adanya platform digital Betul. itu memudahkan kita untuk mencari rumah. Betul. Gitu. Saya juga iseng untuk mencari rumah gitu ya, ternyata banyak banget pilihannya gitu. Dan itulah kehebatannya anak-anak milenial sekarang, dia bisa memformulasikan rumah yang cocok bagi dia itu seperti apa gitu, karena kan nanti kan kedepannya dia akan punya keluarga. Betul. Gitu. Dan sekarang itu semuanya serba mudah deh, nggak kayak zaman dulu ya. gitu. Udah enak ya sekarang. Sekarang kaum rebahan makin banyak nih. Ya, kaum rebahan makin banyak gitu ya. Cuman intinya sekarang makin mudah mendapatkan informasi, dan untuk teman-teman yang untuk mencari rumah gitu, jadi jangan malas untuk browsing terus, cari rumah yang tepat bagi kalian, dan kalian harus bikin komparasi gitu ya. Itu kan untuk jangka waktu kedepannya kan juga cukup lama. Kalian akan tinggal di situ untuk keluarga kecil kalian hingga akhirnya kalian punya keluarga yang lebih besar lagi gitu ya. Nah buat para sobat SMC atau pengembang-pengembang yang pengen tahu nih Makuta, kalau emang pengen kerjasama nih boleh dong. Boleh. Oke. Thank you banget nih Mas Rio untuk sharingnya tentang digital marketing dalam dunia properti ini. Nah ini kita punya kenang-kenangan. Jadi kalau misalnya ikut podcast ini terus dapat kenang-kenangannya banyak. Apa? Itu voucher. Voucher dulu. Oke. Wih, ada muncul kan tiba-tiba nih. Muncul tiba-tiba datang sendiri gitu, terbang. Nah, gitu. Silakan diterima nih, diterima. Boleh buka dulu juga boleh lah. Ini kayaknya perhiasan. Wah, boleh juga. Jangan-jangan dalamnya emas nih. Langsung dijual lagi. Mas Mukti. Wih. Seonggoh plakat. Waduh. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Keren. Makasih nih ya bro, udah dateng ke sini dari jauh-jauh. Kantornya tuh kalau boleh tahu sobat SMC di mana? Oke, kalau kantor kita sih di daerah Bekasi ya. Bekasi, gitu. Di daerah Bekasi. Kita juga punya di kantor perwakilan kami di mana? Di Tendian. Di daerah Tendian juga ada. Nah, ini cepat-cepat deh yang penasaran apa yang dikasih advice sama Makuta Communication nih penting banget ya. Ya itu adalah suatu apa ya, wejangan. Insight untuk teman-teman developer yang baru mau start gitu ya, ataupun yang sudah existing. Ya itu untuk membantu bagaimana mensinergikan mereka di zaman sekarang ini gitu. Oke. Kembali lagi thank you nih Bro Rio, sampai ketemu di acara SMC Property berikutnya di episode kedua. Oke, thank you. Bye bye.